Yo, what's up guys, welcome back with me, Adin Sadika. Dan di video kali ini kita bakal membuat podcast yang kedua. Yang kemarin gue bareng Atarkart, ini ada di belakang kamera. Yang sekarang kita bakal ngundang YouTuber hampir 1 juta bro. Hampir. Sunan Daping bro. Tepuk tangan lah tuh. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas apa nih bang? Ngebahas apa nih? Tentang YouTube kan? Tentang YouTube nih kayaknya ya. Soalnya kita ini yang kecil harus iya betul anjir, kita ini harus dapet edukasi ya, sedikit edukasi gitu bro, dari YouTuber yang udah gede gitu bro, sedikit panjat juga ya. Boleh. Bagus ya, diburuk. Guys, sekarang kita bakal ngebahas tentang YouTube. Oh ya, awal YouTube kenapa bisa tertarik ke YouTube bang? Jadi sebenarnya gue itu dari SMP, gue males untuk kerja sama orang lain. Oh jadi bisnis ya, itu kayaknya. Gue ke Google dong buka ya, cara menghasilkan uang di internet. Itu yang muncul jualan pulsa, nulis blog, dan YouTuber. Nah gue coba satu-satu. Yang pertama gue jualan pulsa, gue hampir sebulan lah. Pendapatan gue sedikit gitu, nggak bisa untuk nikah dong ya guys sih. Iya. Sekarang udah nikah ya. Ya alhamdulillah. Sekarang gue YouTube. Nah, yang kedua gue coba blog. Pernah ngeblog juga? Ya, pernah ngeblog. Nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Yang ketiga YouTube. YouTube. Nah, gue YouTube itu berarti dari SMP sampai sekarang berapa? SMP kelas berapa tuh? SMP kelas 3 lah, kelas 3. Kelas 3-an. Iya, kelas 3 gue. Dan naiknya itu pas SMK kelas 2 lah. Kalau nggak salah main ukulele ya? Ya, gua dikenal Sunan Daping itu sebagai YouTuber ukulele dulu itu. Gua untuk sekarang gua pengen meninggalkan yang membesarkan gua itu. Bodohnya gua di situ sih. Oh. Jadi lambat sih sebenarnya channel Sunan Daping ini lambat untuk kenaikan subscribernya. Gitu sih. Ya menurut gua kalau lu nge-YouTube itu harus ada konten yang benar-benar, misalkan Sunan Daping, gua tidak akan jauh dikenal sebagai YouTuber ukulele walaupun gua sekarang udah pindah konten ke yang lain-lain gitu. Jadi orang ngelihat nonton channel tuh karena ada Sunan Dapingnya, bukan karena ukulelenya. Nah, gua pengennya gitu, matakan ayeuna teh gua udah tidak bermain ukulele lagi seperti itu. Iya betul. Tapi kadang ya sedikit ya. Sedikit harus ada juga sih. Iya, harus ada karena ukulele juga nggak bisa 100% gue tinggalin lah. Gue masih nyaman juga sih karena AdSense-nya itu gini. Sebenarnya gue kalau di YouTube itu AdSense-nya main ukulele dikit karena kalau cover kan paling 2-4 menit lah ya. Iya. Gak bisa pasang iklan titik-titik no. Iya. Beda dengan vlog atau ya sepertinya lah ya. Kalau vlog kan lebih dari 10 menit ya. Bisa pasang iklan sendiri. Ya gitu sih. Oh iya, kenapa nama itu Sunan Daping gitu. Padahal kayaknya di konten-kontennya tuh kayak bad boy gitu yang agak pink gitu ya. Iya, sengaja. Karena kalau Sunanda Black kan nggak masuk ya. Sunanda Green nggak masuk, Sunanda Yellow nggak masuk. Iya. Jadi sebenarnya channel ini waktu dulu gua bentuk bersama tim Pink Black TXB asalnya. Ini konten gue itu komedi seperti Kevin Anggara tuh kan? Oh, komedi. Ya, komedi. Tapi gak naik anjir sumpah, dan pembuatan videonya juga itu sangat-sangat melelahkan lah. Emang. Akhirnya gue terjun ke ukulele. Nah disitulah gue ubah nama channel ini di Sunan Daping. Pas 300.000 subscriber lah gue ganti nama. Emang awalnya apa? Daping Pink Black TXB. Pink Black TXB. Oh, di Silver Play Button itu masih itu ya? Enggak. Ya masih di Pink Black TXB karena gue ke ayah dong ya. Ini Silver Play Button enaknya Sunan Daping apa Pink Black TXB? Ya udah bang, Pink Black TXB aja karena yang membawa 100.000 subscriber itu nama Pink Black TXB, bukan Sunan Daping. Untuk 1 juta subscriber ini Sunan Daping. Ya. Itu asalnya timnya ada berapa orang sih? Teman-teman SMK gua lah biasa. Sekarang pada kemana tuh? Mereka pada kerja lah, alhamdulillah sekarang SMK mereka aku dulu. Sekarang YouTube di mata lu tuh gimana gitu bang? Karena gue bukan pakar dari per-YouTuban ya, karena gue juga masih kecil lah ya, kecil. Wah, suka merendah gitu. Ya, karena gue sekarang views lagi turun, nggak tahu kenapa nih. Kalau kita lihat ke bawah nih, view gue lumayan lah, bisa membeli sesuatu lah ya. Anjir, ratusan ribu ya? Ya lumayan lah, tapi untuk sekarang ini agak naik sedikit ya.
ya gue bukan pakar dari YouTube. YouTube menurut gue sekarang algoritmanya makin kacau, beda sama algoritma waktu zaman gua nih. Waktu gua kan kalau mau dolar hijau atau monetisasi itu harus 10.000 views. Nah untuk angkatan 2000 berapa sih? 2000 kemarin lah, itu 1.000 subscriber sampai 4.000 jam tayang sampai sekarang kan? Iya sampai sekarang. Nah kacaunya YouTube itu sekarang makin parah lagi, banyak algoritma yang bisa dikatakan merugikan YouTuber kecil juga, yaitu dengan Kopa, tau gak? Oh tahu. Children kali itu patut nih. Iya. Yes. Kan kalau upload tuh harus apa gitu? Harus milih dulu ada. Ya. Video ini dikhususkan untuk apa? Anak-anak atau tidak? Iya. Resah gak sih kalau sekarang YouTube ada dolar kuning? Oh. Resah pasti ya. Kalau gua gimana ya? Channel YouTube gua kalau dolar kuning nih hilang lagi gitu. Jadi hijau lagi gitu. Ya hijau lagi kalau gua mah. Jadi belum sampai yang benar-benar gua rasain lah. Dolar kuning mah belum. Oh, kalau saya sih dolar kuning terus gitu. Oh ya, karena konten Aden ini kalau saya lihat kayak Eric Colim ya, terinfluence oleh Eric Colim mungkin ya. Betul. Kenapa itu? Kenapa bisa seperti itu, Den? Ya gara-gara saya pengen viral dulu sih. Tapi ya gitu sih. Manusia itu pengennya viral dulu, tapi mereka tidak bisa menyiapkan ketika mereka udah viral nanti gitu. Iya, betul. Aden siap gak nih pas nanti udah viral karena konten apapun lah itu ya? Apakah siap untuk nanti menanggung semua resiko-resiko keviralannya itu? Lumayan siap sih soalnya. Tapi itu kalau nih ya, kita kan udah bikin konten viral ya. Yes. Kenapa kalau bikin konten biasa lagi malah pada hilang gitu, Bro? Apanya? Viewersnya. Ya, itu dia. Itu rakyat Indonesia sukanya yang berbau ketololannya gitu ya, kan. Betul. Giliran gue bikin konten bagus atau konten itu dia. Nah, positif malah gak ditonton ya. Itu dia. Makanya gue juga malas untuk membuat video konten-konten yang bagus gitu ya. Karena gak dihargai men di negara kita ini. Iya, memang. Prank weta. Bilang prank yang merugikan orang lain, terus banyak AdSense, Karya depan YouTuber, nanti gak ada pintu gitu burik. sorry. Ngeros aja. Gua juga main. Mau nanya nih. Saya sabar nih apa? Menurutmu kontenku itu Anjir. Bukan deh, mau nanya doang nih. Oke. Menurutmu konten Aku apa sih? Menurutmu ini friendly. Oke. Lanjut. Gimana? Menurutmu konten Pinggaiku harus tetap lanjut atau enggak? Nah, ini yang pengen gua sampein ke lu dari lu ngajak collab gua. Jangan sampai salah langkah gitu. Iya. Soalnya gua juga waktu 100.000 subscriber gua belum menemukan jati diri gua yang sesungguhnya gitu. Sunan Daping ini mau dibawa kemana karakternya? Gua toxic oke, waktu dulu toxic oke. Motivasi ke orang lain oke. Wah, gua harus gimana nih? Gua lihat channel Eric Colim. Iya. Anjir nih orang berani gitu. Nanti lo harus lihat lah video gua ada nih yang gua privat ya. Yang menjijikan gitu. Wah, tunjukin. Yes. Jangan di sini jangan. Oh, jangan. Nah, jadi kalau menurut gua dihilangin jangan, tapi balut dengan ciri khas Aden sendiri. Kalau menurut gua gitu. Karena si Eric Colim ini sekarang juga udah tidak seperti ini lagi, tidak terlalu lah ya. Udah telah bebas jadi nggak gini lagi sih. Ini lagi sih. Ya karena itu cuma karakter di videonya, dan gua waktu ketemu sama Aden, oh anjir beda di video. Kalau video kan kalian bisa lihat juga sih. Yang masih yang edan teh. Gua lihat gitu anjir ini orang salah langkah nih. Takutnya salah langkah kayak gua gitu, Dan gua juga 100.000 subscriber gua terumbang ambing gitu. Ini mau dibawa kemana sih gua tuh gitu. Kalau dihilangin jangan sih, tapi balut aja dengan kan ini kan pinggainya toksik ya. Toksik ya. Nah, bisa diubah kan itu dengan karakter yang suci, manis, korma gitu. Bisa kan? Emang kok aslinya beda gitu? Beda. Wah, beda jauh ya.
Yes. Nah, itu tadi kata gue juga Den, kalau lu ada di apa di beberapa video lu ini ada yang viral, lu harus siap dengan konsekuensi yang udah lo perbuat gitu di semua masyarakat juga kan. Ya itulah. Wah, terima kasih untuk masukannya atau sarannya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya siapa-siapa memang. Dah, kita next nih. Ada pertanyaan nggak bro? Bro, si bro sih. Sebelum corona dan setelah corona, bagaimana pendapatan? Pendapatan di channel. Ya, pendapatan di channel YouTube dulu. YouTube. Aku ngapsah ya. Beda sama yang di Pinggai beda. Penghasilan apa? Sebelum corona dan setelah corona sekarang. Kalau YouTuber sih, kalau yang gua rasakan ya biasa aja gitu, gak turun, gak naik ya standar. Kalau gua untuk channel gua ya itu tadi kan algoritma YouTube itu kita harus selalu upload video sesering mungkin setiap hari lah gitu kan. Konsisten itu kalau udah di YouTube ya. Kalau gua ya segitu-gitu aja sih. Kalau lu gimana? Dan AdSense sejauh ini nge-YouTube cuma dapat $5 ya. Gimana itu? $5 serius? Serius. Gak ada yang naik soalnya view saya kecil-kecil, bro. Yes, ini 1000. Ya proses lah, semua orang butuh proses ya. dulu. Proses itu ada yang cepat, ada yang lambat. Iya. Tapi kalau kalian pengen cepat, main FF. Main FF. Tapi kalian kalau main FF gak dapet subscriber yang loyal gitu. Ya nanti siapa tahu FF turun kan? Ya, turun gitu. Udah. Nah, anjir cenah main on dia. Betul. Paling Jess Mamit bisa yang handle ya? Iya, bisa anda. Bisa anjir nge-handle-nya dia mah. Tadi edit. Video edit kepain lo coba. Anjir, lirik siapa tuh? Lagu siapa? Eric Kolim. Eric Kolim. Oke. Kita next nih. Kedepannya mau ngapain sih ini? Channel YouTube tuh, channel YouTube-mu itu kedepannya channel YouTube-mu itu mau ngapain gitu? Kalau aku sih ya kalau gua pribadi channel YouTube gua ya terus aja gitu bikin, karena gua kan buka clothingan juga. Jangan lupa untuk follow Instagram Crazy Toxic di bawah. Ini gua pakai brand nih. Brand siapa ini? Oh, brandnya juga pakai ya. Bro. Nah, nih bro. si Haredang Sip, jadi itu adalah salah satu cara gue untuk memasarkan brand gue juga. Oh iya. Dimana nanti kalau YouTube udah down, gue punya clothingan bisnis. Itu Den. Kalau di YouTube gue sekarang. Dan kenapa bikin bisnis clothingan gitu? Kenapa nggak bikin yang lain gitu? Sebenarnya gue suka sama passion sih. Passion. Gue pengen orang lain pakai apa yang gue pakai. Nah, itu yang gue pegang sampai saat ini. Selain clothingan ada bisnis apa lagi sih? Kedepannya gue pengen buka kafe, karena juga kafe. gue jurusan masak kan ya. Iya. Jurusan seperti itu gue pengen punya kafe dan toko nih. Cita-cita gue sih gitu. Semoga aja lah. Amin. Ntar gue jadi pelayannya bro. Iya. Satpam aja. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Atar Kurz. Nyangka gak kalau sekarang bisa sampai 1 juta subscriber? Nyangka gue, karena gue yang tadi gue bilang, gue waktu SMP tidak mau kerja sama orang lain kan. Gue fokus ke YouTube aja. Gue pasti bisa ya di titik 1 juta subscriber. Enggak, di titik 100.000 subscriber. Oke, itu udah gue lewatin. Sekarang tinggal 1 juta. Ya gue nyangka sih, gak terlalu terkejut. Target 1 juta subscriber bulan kapan? Kalau gua pengen misalkan Agustus, ini bulan ya? Juni terus Juli kan? Juli, Agustus. Nah, kalau gua pengen Juli bisa sebenarnya, asalkan itu konsisten di ukulele sih. Kalau tapi ya gua itu tadi gua tidak pengen dikenal sebagai YouTuber ukulele. Oh ya, waktu dulu kan punya channel The Pink School kalau nggak salah ya. Sekarang masih punya? Sekarang udah gua hapus ya. Oh, kenapa dulu sempet bikin channel Daping? Yang mana nih? Daping School yang tentang gaming Free Fire kalau nggak salah ya. Masih ada itu. Itu masih ada sih. Oh, itu masih ada. Itu baru lagi. Oh, baru lagi. Waktu dulu kan Free Fire tidak se-hype sekarang kan. Ya gua main-main aja gitu dan capek nggak hapus. Nah, sekarang gua bikin lagi, anjir, Free Fire naik lagi, Cok. Gua langsung dong bikin. Kenapa nggak didiemin aja gitu? Kenapa nggak didiemin aja malah dihapus? Nah itu dia bodohnya gua, seperti itu. Gua kalau misalkan view kecil nih, gua langsung hapus sebenarnya men. Sama. Asli nih, gua kalau ini sebenarnya udah
ada video kemarin kan ya yang baru, aduh kecil anjir, hapus. Sama sih seperti gua dulu, tapi sekarang nggak kecil, bodo amat lah. Karena tapi kalau dulu itu kalau views kecil malah ngedown saya. Asli ngedown. Itu sih. Apalagi dengan subscriber gua yang mau 1 juta dan views sekarang turun gua gitu kan dan nggak tahu kenapa. Tapi kalau lu scroll ke bawah lumayan lah. Kalau keluar dari itu boleh nggak nih? Boleh, ayo. Kenapa nikah muda? Nah, nikah muda. Kenapa nikah muda? Sebenarnya ini video tentang kenapa gua nikah muda ada di channel gua. Tapi kenapa gua nikah muda? Yang pertama gua tidak pengen pacaran itu kan haram ya. Tapi ini gua bukan munafik, gua juga pacaran dulu. Yang gua rasakan pacaran itu tidak ada faedahnya. Uang misalkan gua nyepeng uang 1 juta, terus gua belanjain sama pacar, gua nggak dapat apa-apa men, ya nggak, gua nggak dapat apa-apa. Tapi ketika gua udah nikah, ketawa aja. Makan kan, ketika gua udah nikah, pahala juga kan kita belanja sama istri gitu. Dan juga gua anak broken home kan, tanpa ibu, bukan tanpa ibu, gimana ya, ibu gua nggak ada lah intinya gitu, kerja dari kecil, jadi gue butuh sosok seorang ibu gitu. Akhirnya gue nikah muda gitu. Ini ada pertanyaan dari Akbar. Oke. Enak gak kalau nikah muda tuh ada suka duka? Suka duka nikah muda ya. Kalau yang gue rasakan nikah muda itu kebanyakan enaknya daripada dukanya ya. Kalau gue nggak tahu kalau lu gimana kan lo juga nikah muda kan ya? Iya sih. Gimana kalau lu? Suka sih. Banyak sukanya sih. Sukanya, dukanya berapa persen? Nah, 20 lah, 15 ya. Dan itu juga kita bisa menangani lah ya. Iya. Ya, gua baru sadar aja saat ini nikah muda juga, guys. Berapa tahun? Tanggalnya sama lagi ya? Tanggal sama. 15 Desember 2019. Ya, kita sama juga nih. Kenapa nikah muda? Kalau saya sih pengen saya lagi Kalau saya sih pengen berjuang bareng dari nol gitu, Bro. Siap. Yang dikatakan berjuang bareng itu ketika kita udah nikah. Siap, betul. Mantap, betul. Waduh, si Doni jauh. Gara-gara kalau masih pacaran tuh kayak kagok. Siap. Betul lagi. Ya, betul. Kagok sumpah. Kagok penting ya. Aduh, pengen kan. Kagok. Jadi kalau udah satu rumah kan enak gitu. Enak gitu. Bisnis apapun. Nah, itu dia. Iya. Itu juga sih yang membuat gua nikah muda. Pengen berjuang dari nol juga. Bro, bay nikah, bro. Anjir. Di kameramen banyaknya rocos euy. Kalau dari babet euy. Ini bahas apa lagi nih? Apalagi sok. Oh iya, mau YouTube selamanya atau nanti bakal ada di masa-masanya gitu jadi bisnis pensi? Untuk sekarang gua fokus ke YouTube dan clothing dulu, tapi kalau clothingan gua udah bisa berjalan sendiri tanpa modal dari AdSense, ya gua mungkin kalau ninggalin YouTube enggak ya, karena yang tadi gua bilang gua di YouTube itu untuk memasarkan clothingan gua juga ya, itu sih. Depannya lu gimana? Masih berjuang di YouTube sih. Pakai duit modal, pakai duit simpenan doang sih. Soalnya gue sekarang pengangguran, Bro. Cuman ngandelin duit. Kenapa tidak lanjut? Maksudnya tidak live streaming di platform? Gue pernah gitu, Bro, bikin Facebook gaming. Yes. Penghasilan 1-2 video enggak ada. Belum di kontrak gitu. Belum, harus program 4 itu sih ya. Tapi sekarang kan udah enggak ya, udah tutup sekarang. Oh, udah tutup. Ya, udah tutup. Gua juga mau coba gitu dan kemarin. Tahu saya. Gua kan kalau di rumah gua itu tidak bisa pasang biasa ya. Pasang wifi, teman-teman. Restart dulu modemnya. Kedepannya gimana? Kedepannya untuk channel lu, gue bakal konsisten sih. Anjir, itu adalah kata-kata fake yang sering kata YouTuber. Konsisten, tai sih. Ya gak sih? Betul. Ya, konsisten. Yang gua rasakan seperti itu. Oh guys, gua harus konsisten, Chan. Satu hari satu video gue bakal buat video. Satu hari satu. Bohong. Terkecuali lu punya tim dan timnya itu royal sama lu, loyal. Apalagi punya editor udah enak. Lu ngedit sendiri, Bang? Kemarin ada temen gue yang editin, tapi untuk sekarang gue tidak teka gaji ya karunya gitu. Oh, ketika gaji. Oh, gak gaji. Ya udahlah sama gue aja gitu.
Oh, sekarang ngedit di HP gitu. Oh, gua sampai mau 1 juta subscriber ini HP men, KineMaster Mode, mantap. KineMaster Mode. Mod. Mantap, Bro. Itu. Nih ada pertanyaan berikutnya. Waktu sekolah pernah taforan nggak? Taporan bos. Untuk taforan itu berarti tawuran ya. Anda tidak tahu berarti Anda bukan anak sekolah. Taforan. Tawuran pernah nggak? Tawuran. Kalau bisa dilihat di muka gua deh. Badung sih. Oh, Bandung ya, gua Bandung sih ya. Ya gua kan menganut sistem sukses tidak perlu Isuk-isuk. tahu benar. ya. Itu jadi ya gua sekolah kapanpun dan dimanapun itu gua pasti ya. Wah, anjir. Tapi alhamdulillah gua tidak cacat fisik gitu. Kalau saya gua cacat fisik. Kalau teman-teman gua banyak yang cacat fisik men. Wah, banyak yang kena gitu. Banyak yang kenal lah kakak-kakak kelas gua. Tapi untuk kalian jangan tawuran tidak sehat. Tapi untuk kabur sehat karena kita sehat Lari, bro. lari sukses tidak perlu isuk Slogannya. slogan kita Sekarang kayaknya udah nggak dipakai lagi di videonya. ya karena saya tuh Sudah tidak sekolah. itu ya iya Si Joni ini teh ya. saya sudah nikah kecamatan Roba euy. Wah, itu mah properti doang anjir. Oh gua pengen nanya nih kenapa terinfluence oleh Eric Colim? Nih, gara-gara di Indonesia tuh yang kontennya seperti itu Cuman dia kayaknya ya. Atau gue nggak tahu gitu. Banyak, cuman Yang bodoh-bodoh gitulah pokoknya yang bodoh tapi aneh. tapi sebenarnya enggak ya si Eric ini cuman karakter di YouTube-nya doang gitu kan? Dia juga terinfluence sama Pinggai, Pinggai kan, gitu, iya. bro. Joji. Kan Joji juga udah keluar ya. Iya. Udah di enggak. kontrak. Iya. Gara-gara cuman satu orang gitu di Indonesia tuh yang Dan lu mau ngikutin jejak si Eric Colim itu? Nah, gitu. Jangan. Adsense-nya bahaya, sumpah. Sumpah si Dor Kuning. Dar kuning, sumpah dar kuning. Kita ngomong kasar juga sekarang kan anjay, men. Dar kuning. Dor Kuning harus Nah, YouTube bego harus di sekarang. request dulu baru hijau. Kalau dulu kan gua udah 100.000 subscriber. Anjir itu udah terlalu jauh, gua kebanyakan toxic waktu dulu. Sekarang berubah. Sekarang berubah, alhamdulillah gua tidak seperti itu lagi karena banyak anak kecil juga, bukan anak kecil apa ya? Banyak seumuran gua yang orang tuanya nge-DM juga gitu. Oh. Bang jangan terlalu toksik anak saya ngikutin gitu. Oh anjir, ternyata seorang YouTuber bisa berdampak negatif sama orang lain. Jadi ya gua tidak mau seperti itu. Gimana Den, lu mau berubah mau mengubah channel lu menjadi lebih baik atau tetap di sini? Kalau gak toksik gak seru sih soalnya saya kalau nongkrong juga toksik gitu. Ya, saya juga gitu. Tapi kalau di depan kamera baik gak sih? Enggak anjir, enggak ada baik-baiknya.